Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas strategi perancangan produk internasional. Beberapa hal yang akan kita bahas pada bab ini bisa Anda lihat. Yang pertama kita akan membahas mengenai manajemen produk dan penggolongan produk. Apa itu manajemen produk? Manajemen produk adalah kegiatan pemasaran dalam mengelola produk-produk perusahaan di mana aktivitas tersebut harus dilakukan untuk mengelola produk di pasar internasional atau global. Yang pertama adalah product line management, yaitu mengelola lini atau lini-lini produk perusahaan. Kemudian yang kedua adalah new product development and launching. Bagaimana mengembangkan dan meluncurkan produk atau produk-produk baru di pasaran internasional. Kemudian yang ketiga adalah strategic brand management, yaitu mengenai mengelola merek secara strategis di pasaran internasional. Sedangkan penggolongan produk dalam pemasaran internasional ini ada 3 seperti yang Anda lihat. Yang pertama adalah produk merek lokal. Produk merek lokal ini adalah produk atau merek yang telah berhasil di sebuah pasar nasional. Kenapa masih kita golongkan ke produk internasional? Karena banyak perusahaan itu yang memulai memasarkan produk ke pasaran internasional atau global setelah produk itu sukses menjadi produk merek lokal, ya. Yang kedua, produk merek internasional. Maksudnya adalah produk atau merek yang ditawarkan di beberapa pasar host country di sebuah wilayah tertentu. Jadi hanya beberapa negara saja, belum secara global. Kemudian yang ketiga adalah produk merek global. Maksudnya di sini adalah produk-produk yang dapat memenuhi permintaan di pasar global, di mana produk tersebut sudah memiliki positioning dan citra yang serupa di seluruh dunia, ya. Produk-produk global yang sudah terkenal, ya. Kalau makanan yang sampai di Indonesia yang mengglobal itu contoh ya Kentucky, McD, ya itu yang paling mudah, ya. Nah, kemudian apa yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi produk internasional? Nah, menurut Janet and Hennessy, ada 3 faktornya. Seperti yang bisa Anda lihat, kita akan membahas satu persatu. Ya, dimulai dari unsur-unsur produk dan pelayanan. Unsur-unsur produk ada 6, nanti kita akan bahas satu persatu secara lebih mendetail. Sedangkan unsur-unsur pelayanan bisa Anda lihat. Desain pelayanannya seperti apa, ya. Konsep layanannya itu seperti apa. Mau layanan cepat, mau layanan service excellent seperti di bank, ya. Dan lain sebagainya. Kemudian nama pelayanannya seperti apa, ya. Bisa kita bentuk nama pelayanan, ya. Service quality produk iPhone, nah misalnya produknya iPhone, ya. Kemudian sistem pengiriman atau delivery sistemnya seperti apa dalam layanannya. Kemudian lokasinya layanan itu di mana, ya. Apakah untuk pelayanannya menggunakan outlet-outlet tertentu ataukah lokasinya secara online? Nah, kemudian tingkat mutu pelayanannya. Misalnya produknya itu berbeda-beda. Nah, ini akan mempengaruhi tingkat mutu pelayanannya. Misalnya produk-produk yang eksklusif, ya, produk-produk yang mahal, ya. Ini tingkat mutu pelayanannya tentu akan beda dengan produk-produk mass, ya, produk-produk consumer good yang biasa. Tentu layanannya akan lebih standar lagi. Nah, kita mulai akan membahas unsur-unsur produk. Nah, yang pertama desain produk. Desain produk itu ada 2, standar dan customize, ya. Bisa Anda lihat? Nah, faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan desain produk tadi? Kok ada yang standar, ada yang
customize. Yang pertama adalah sifat produk atau nature of product. Nah, di sini bisa kita golongkan sifat produk itu menjadi produk industrial, ya, atau produk consumer good, atau produk-produk yang memiliki sensitivitas tinggi, ya. Contoh, kalau produk-produk consumer goods atau produk-produk makanan ini biasanya produk itu mempunyai sensitivitas tinggi, ya, akan berbeda-beda di satu negara lain, dan negara ini akan berbeda, akan mempengaruhi selera. Nah, makanya contohnya McD di Indonesia dan di Amerika, mungkin di Arab itu akan beda. Di Indonesia make nasi McD-nya, ya. Kemudian ada yang pedas, crispy banget, yang lebih disukai. Di Arab sana make roti Arab, ya, make roti Arab. Nah, di Amerika sana ya hanya ayam saja atau minimal French fries. Nah, itu yang membedakan. Nah, kalau produk-produk yang hasil industri, ya, hasil industri gitu, seperti integrated sirkuit, seperti mesin-mesin gitu, itu tingkat sensitivitasnya rendah. Nah, kalau produk-produk komputer itu tingkat sensitivitasnya sedang. Nah, tingkat sensitivitasnya ini yang mempengaruhi produk itu akan standarisasi atau menjadi customized. Nah, jadi kalau contoh consumer good tadi akhirnya jadi customized. McD itu customized, beda-beda antar satu negara dengan yang lain. Nah, tetapi kalau apa namanya, barang-barang industri, ya, misalnya alat-alat mesin gitu, itu jadi standar antara negara lain dengan negara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau komputer jadi sedang, ya, sedang. Jadi bisa di tengah-tengah. Oh, tidak terlalu custom tapi juga tidak standar banget. Nah, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah perkembangan pasar atau market development dan siklus kehidupan produk life cycle. Nah, untuk produk life cycle ini, siklus produk nanti kita akan bahas di bagian tersendiri, ya. Nah, karena perkembangan sebuah produk-produk ini dibentuk oleh perkembangan kehidupan produk tersebut. Nah, contoh, ya, pasar telepon genggam di Amerika Serikat ini sudah ada pada tahap kematangan, kedewasaan, maturity, ya. Kemudian kalau di Indonesia ini sudah tahap pertumbuhan, ya. Sudah tahap pertumbuhan. Jadi orang-orang kita sudah bisa mengadaptasi produk-produk yang canggih, ya. Tetapi kalau di Korea Utara baru ke tahap perkenalan, introduction. Nah, ini beda-beda antar market, ya, tergantung bagaimana pasarnya, ya. Di Amerika sudah sangat modern, di Indonesia pasti lebih modern daripada di Korea Utara. Nah, untuk siklus produk nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Kemudian sistem pendukung atau support system. Ini enggak sistem, ya, saya salah ketik, mohon maaf. Nah, ini maksudnya tingkat ketersediaan sistem. Nah, misalnya tingkat ketersediaan alat-alat pendingin serta daya listrik di suatu negara akan menyebabkan perusahaan internasional atau global memasarkan produk tertentu, ya. Misalnya kalau produk tersebut butuh alat-alat pendingin, nah ini perlu dikemas, ya, dikemas. Ada enggak di negara tersebut? Nah, misalnya, ya, misalnya seperti itu. Contoh, ya, misalnya saya pengusaha seluncuran ice skating, ya. Di Indonesia kan ada itu. Tapi itu kan ice skating itu ada, misalnya saya dari Amerika, ya. Di Amerika, di negara-negara yang
negara-negara yang ada musim dinginnya di Amerika itu kalau musim dingin bisa seluncuran air. Kemudian banyak negara yang tertarik, kayaknya asik ya ice skating. Nah, di Indonesia bisa diadaptasi. Saya bisa ekspansi ke Indonesia karena Indonesia punya sistem itu ya. Contohnya kalau di Semarang itu di Hotel Tentrem ada itu ya. Masuk 250.000 kalau nggak salah. Kalau weekday 150.000. Nah, tapi saya mungkin tidak akan memasarkan di negara Senegal sana, ya di Afrika sana yang mungkin untuk mengelola alat pendingin seperti itu yang membutuhkan listrik yang lebih canggih belum ada seperti di Indonesia. Nah, kemudian lingkungan fisik, physical environment ya. Nah, pemasar internasional juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan fisik di host country, iklimnya, topografi dan sumber daya yang ada. Kemudian kondisi pasar. Jelas ya, ini kondisi pasar ini kan akan mengalami perbedaan budaya, perkembangan ekonomi serta persepsi-persepsi pelanggan. Nah, faktor-faktor budaya, kepribadian, dan daya beli ini sangat mempengaruhi permintaan konsumen. Nah, ini juga akan mempengaruhi customize dan standarisasinya. Nah, kemudian persaingan. Nah, produk-produk yang pesaingnya di host country relatif sama, ini juga perlu dipertimbangkan ya. Jadi kalau kita punya pesaing yang banyak, kita perlu mempertimbangkan produk kita akan customize atau standar saja. Kemudian persyaratan hukum, ya jelas ya, persyaratan hukum di host country ini kita akan melihat undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, sehingga desain produk dari produsen ini harus membuat desain produk yang aman sesuai dengan persyaratan hukum ya yang ada di host country. Kemudian hubungan antara biaya manfaat atau cost benefit relationship. Nah, untuk menjadi customize atau standar ini harus mempertimbangkan keuntungan yang bisa kita ambil dari biaya yang kita keluarkan. Jangan sampai terjadi kerugian. Nah, saudara-saudara, ini adalah faktor-faktor yang mendukung standarisasi produk. Bisa Anda bandingkan dengan yang adaptasi produk. Adaptasi produk ini customize. Ya. Nah, kalau standarisasi produk itu perlu kita lakukan. Produknya sama saja ya di mana-mana ya. Karena ada faktor biaya. Nah, terus kalau yang kita jual produk-produk industri, terus cita rasa antara negara satu dengan yang lain itu mirip, sama. Nah, kemudian penggunaan terutama di pasar-pasar perkotaan, pemasaran di negara dengan pasar yang mirip, manajemen operasi internasional yang tersentralisasi, kemudian dampak asal negara country of origin effect kuat. Nah, maksudnya seperti ini. Amerika itu kan negara yang kuat ya. Kalau produknya itu berasal dari Amerika, kemudian mau masuk ke negara seperti Indonesia, ini biasanya orang Indonesia sama aja lah dengan Amerika. Nah, karena Amerika itu kuat. Nah, tapi beda. Ini mohon maaf kalau ini produknya dari kita ya. Polygon. Nah, Polygon sepeda itu orang akan melihat apa namanya, wah kok Indonesia ya, orang Indonesia ini kecil-kecil ya, ketika masuk ke Amerika, ke Eropa, ke Asia, sepeda itu harus beda-beda. Nah, makanya sepeda Polygon itu dirancang beda-beda di setiap negara. Untuk yang orang Amerika mungkin bannya beda, saddle-nya beda ya. Untuk Eropa, kemudian untuk negara Asia lain, ya mungkin selain berkaca pada Indonesia, struktur tubuh mereka pun berbeda, ya. Oke, kemudian skala ekonomis dan dalam produksi dan pemasaran ya, karena kalau membuat produk yang standar ini akan lebih ekonomis daripada kita customize atau adaptation. Nah, produk pesaing juga terstandarisasi. Nah, kita tenang aja, misalnya kita kita
dari Indonesia ini misalnya ya mau memproduksi pisau ya yang bisa dipasarkan di seluruh dunia misalnya. Nah, kalau di sana pisaunya misalnya merek Nancep ya akan dipasarkan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Nah, ternyata di sana banyak pesaing kita yang memproduksi pisau. Nah, tapi pisaunya standar aja. Pisau daging ya seperti itu, kemudian pisau untuk sayuran ya seperti itu. Nah, kita tidak perlu memusingkan untuk melakukan customize. Nah, bagaimana kalau produk itu adaptasi atau harus di-customize? Nah, yang pertama jelas perbedaan dalam standar teknis ya. Teknis itu beda. Tadi saya contohkan sepeda poligon. Teknisnya itu akan berbeda ya. Apa namanya? Teknis untuk menyepeda untuk orang yang berbadan tinggi atau tidak itu akan terjadi perbedaan. Contoh ini, sama-sama bulenya orang Amerika dan orang Eropa itu beda. Katanya ini kata orang poligon, saya pernah mewawancarai ini ya. Orang Eropa itu kakinya lebih panjang daripada orang Amerika. Maka secara teknik untuk ngobeli sepeda atau mengayuh sepeda itu beda. Apalagi dengan orang Asia yang badannya lebih pendek daripada mereka. Nah, ini akan mempengaruhi customize-nya suatu produk. Kemudian terutama untuk produk konsumen dan penggunaan personal use. Kalau produk konsumen jelas ya tadi contoh ya produk konsumen misalnya untuk makanan itu sudah beda banget seleranya. Kemudian untuk cuci baju ini akan beda antara negara-negara di Eropa misalnya dengan negara-negara tropis seperti Indonesia. Nah, kalau sabun-sabun yang di Indonesia ini harus antibakterinya diperbanyak karena kita negara tropis, bakteri itu lebih banyak berkembang, lebih cepat bau bajunya. Nah, maka pewanginya itu akan berbeda dengan yang dijual di luar negeri. Kalau personal use tadi sudah saya contohkan di Polygon ya, personal use ya. Kan mirip ya standar teknis dan personal use. Sepeda itu kan personal ya. Nah, ini juga akan mengakibatkan customize atau adaptasi. Kemudian variasi kebutuhan dan kondisi pemakaian yang berbeda. Ini sudah jelas. Kemudian variasi dalam kemampuan daya beli. Nah, daya beli ini akan sangat mempengaruhi akhirnya jadi customize. Kenapa kadang-kadang produk yang di Amerika sama di Indonesia itu beda mutunya misalnya. Ya karena mungkin speknya di Indonesia ini dikurangi terkait dengan daya beli orang-orang di Indonesia. Nah, kemudian fragmentasi. Fragmentasi ini adalah maksudnya dengan anak-anak perusahaan nasional yang bebas. Jadi perusahaan multinasional yang memiliki fokus pada perbedaan-perbedaan yang ada di setiap pasar host country memiliki visi yang melihat bahwa setiap pasar host country adalah unik dan berorientasi adalah polisentris. Maka perusahaan tersebut akan menerapkan strategi adaptasi pemasaran dan juga produk. Ya, maka ada fragmentasi bekerja sama dengan anak-anak perusahaan yang ada di situ ya. Kemudian dampak dari perbedaan budaya jelas ya. Perbedaan budaya ini yang membedakan. Contoh di Indonesia makannya nasi, maka ketika McD masuk ke sini diadaptasi dengan nasi. Ketika masuk ke Arab ya pakai roti Arab ya yang bunder putih itu ya. Kemudian lingkungan lokal yang berbeda. Nah, misalnya ya perbedaan dalam ketersediaan bahan baku, standar dan peraturan yang dikendaki oleh pemerintah host country. Nah, ini yang akan menjadikan produk itu customize atau diadaptasi. Kemudian strategi perusahaan dan tindakan kompetitif. Nah, ini perlu sebagai tindakan kompetitif, sebagai strategi. Misalnya tadi saya memproduksi pisau ya. Di sana standar-standar saja. Nah, saya ingin beda. Nah, misalnya akhirnya kita customize antar negara satu dengan yang lain, antar pesaing yang di sini. Nah, misalnya pesonya itu jadi apa di customize ya
pisau dengan misalnya dengan berat badan ya. Oh, kita customize. Misalnya orang itu kan punya kekuatan yang berbeda ya. Misalnya berat badan eh 30 kilo ke bawah untuk anak-anak pakai pisau yang bisa pakai pisau plastik tapi yang tetap bisa mengiris ya. Kemudian untuk berat badan sekian-sekian pisaunya bobotnya sekian-sekian ya. Ini contoh saja ya. Oke. Nah, kualitas produk jelas ya ini sangat mempengaruhi apabila Anda mau masuk ke pasaran internasional. Untuk meningkatkan kualitas produk Indonesia, pemerintah sudah menetapkan suatu undang-undang. Anda bisa lihat. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke merek dagang atau trademark. Definisi merek dagang Anda bisa baca sendiri. Jadi, apa saja sih unsur-unsur merek? Nah, unsur-unsur merek ini jelas ya, logo ya, nama merek, lambang ataupun warna seperti yang ada di definisinya. Jadi, apa unsur-unsur merek? Saudara-saudara, ada 4, nama merek, logo, lambang, dan warna. Nah, kemudian kalau Anda ingin membuat merek, syarat mereknya itu apa saja sih? Yang pertama mudah dibaca. Nah, kalau merek global itu bagaimana cara mudah dibaca? Ya, padahal bahasa di seluruh dunia ini kan berbeda. Maka bagaimana caranya supaya mudah dibaca? Nah, contoh ya BMW, merek mobil BMW Anda kan sudah tahu ya. Merek BMW itu namanya Bayerische Motorenwerk ya. Kemudian ini kan dibaca susah ya. Apalagi oleh lidah-lidah kita, maka akhirnya disingkat menjadi BMW ya di seluruh dunia. Apa kepentingannya? Supaya mudah dibaca. Dan yang kedua mudah diingat ya. BMW kan kayaknya mudah diingat ya. BMW. Nah, kemudian yang ketiga tidak terkonotasi negatif. Nah, ini apalagi jangan sampai terkonotasi negatif. Nah, kemudian ada pilihan strategi brand. Pilihan strategi brand ini atau pilihan strategi merek yang pertama adalah global brand. Ya, global yang dimaksud global brand ini adalah bahwa merek itu menggunakan nama merek yang sama. Nah, sebuah positioning dan citra yang serupa di seluruh dunia. Ya, jadi BMW ya namanya BMW aja di seluruh dunia. Nah, yang kedua modifikasi nama merek di setiap pasar. Jadi kadang-kadang ada juga perusahaan dimodifikasi, misalnya mereknya beda-beda ya di seluruh dunia ya. Nah, misalnya ya Netflix Indonesia, Netflix ya, Anda sudah tahu ya perfilman itu kan nama mereknya Netflix ya di dunia, tapi ketika di Indonesia membuka link sendiri namanya Netflix Indonesia ya, Netflix Jepang, nah seperti itu. Kemudian yang ketiga nama merek yang berbeda di pasar yang berbeda. Nama merek ini nama merek ya. Itu di setiap pasar yang berbeda akhirnya dikasih nama yang berbeda pula ya. Sebenarnya tujuan hanya supaya lebih diterima di setiap pasar tersebut. Kemudian nama perusahaan sebagai nama merek. Nah, ini banyak sekali ya kalau nama perusahaan jadi nama merek. Nah, ini banyak sekali lah contoh-contohnya. Ya, kemudian keuntungan dari merek global ya, misalnya merek global itu misalnya BMW, nah namanya jadi BMW semua, ya jelas skala ekonomis ya. Jadi tidak perlu mendaftarkan nama merek lagi di setiap negara ya. Kemudian visibilitas yang lebih luas ya. Kemudian prestis jelas ya karena namanya sudah global. Yang keempat meningkatkan asosiasi sebuah negara dengan produk ya. Ini jelas ya kok asosiasi produk dan negara pasti kita akan ingat ya. Kalau misalnya kita bilang
Kentucky, kita pasti akan terasosiasi dengan Amerika. Nah, pertanyaannya, kenapa kok tadi tidak selalu menggunakan global brand ya, atau merek global seperti ini? Ya, kok ada yang modifikasi nama merek di setiap pasar, nama merek di pasar yang beda, nama perusahaan sebagai nama merek. Ya, ini hanya strategi bisnis saja. Kalau perusahaan yang besar pasti dia akan menggunakan satu merek saja ya. Karena itu yakin akan diterima. Tapi misalnya perusahaannya masih kecil, akhirnya dia akan menggunakan merek-merek yang lain ya. Contoh ya, misalnya kemarin kita sudah belajar ekspor tidak langsung ya, akhirnya kita akan menggunakan nama merek perusahaan yang di sana. Nah, ini sebagai contoh, misalnya brand kita belum kuat, akhirnya kita mencari merek yang bisa diadaptasi di pasar-pasar tertentu. Nah, contohnya Netflix, apa Netflix tidak kuat? Oh, Netflix sudah sangat kuat. Tetapi dengan menggunakan nama di belakangnya, misalnya Netflix Indonesia dan lain sebagainya, ini kalau Netflix lebih ke strategi. Netflix itu kan apa namanya, suatu tayangan ya. Kalau tayangan atau TV itu di Indonesia kan juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu ya. Nah, ini hanya terkait lebih mudah aja ya kalau dipakai Netflix Indonesia, eee, misalnya ya sudah diterjemahkan semua, baik bahasa-bahasanya. Lain Anda kalau kan Anda, kita kan global ya, sudah punya global ya. Ketika kita mau beli Netflix, kita bisa aja dari Indonesia pakainya membeli Netflix Jepang sana. Nah, nanti terjemahannya pakai Jepang semua. Nah, ini lebih ke unsur kenyamanan saja bagi customize. Nah, maksud saya Netflix ini lebih customize aja karena terkait dengan bahasa ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kemasan produk. Nah, kemasan produk ini tidak sekedar kemasan ya, ada dampak fisik dan dampak psikologis. Maksudnya dari dampak fisik adalah kemasan ini merupakan wadah atau pelindung untuk keamanan dan kenyamanan suatu produk. Sedangkan dampak psikologis ini sebagai kemasan yang menimbulkan kesan tertentu bagi konsumennya. Wah, kesan eksklusif, kesan mahal, dan kesan simpel dan lain sebagainya. Nah, beda ya dengan labeling. Nah, labeling itu kan ada label ya. Label itu biasanya lebih ke menyediakan informasi kepada para konsumen. Nah, sekarang kita masuk ke jaminan. Mengapa jaminan itu penting? Ya, jaminan itu penting karena akan memberikan suatu positioning bagi perusahaan dengan citra yang lebih positif. Ya. Nah, faktor-faktor pemberian jaminan produk internasional itu apa saja ya? Kondisi penggunaan, penggunaannya seperti apa? Yang bisa dijamin bagaimana? Kemudian peraturan pemerintah setempat ya, yang misalnya mengharuskan jaminan ya. Kemudian harga dan biaya ya. Biasanya barang-barang yang ada jaminannya pasti yang harganya mahal ya. Dan jaminannya seperti apa, itu juga terkait dengan biaya produksi kita terhadap produk tersebut. Pertimbangan lainnya adalah sifat produk dan pasar. Ya, sifat produk, mesti produk-produk yang gampang rusak atau gampang busuk tentu tidak ada jaminan sampai lama ya. Misalnya waktunya ya. Kemudian persaingan itu mempengaruhi. Kalau persaingannya ketat, biasanya kita lebih mudah memberikan jaminan. Kemudian penggunaan produk tadi maupun kemampuan perusahaan. Nah, makanya perusahaan yang besar biasanya memberikan garansi yang lebih banyak pula. Nah, kemudian strategi lini produk. Nah, strategi lini produk ini adalah pilihan untuk memasarkan seluruh lini atau kategori produk yang dimiliki perusahaan atau hanya sebagian saja.
Nah, ada 3 di strategi lini produk. Yang pertama replicate. Nah, replicate ini adalah seluruh lini produk yang dipasarkan di home country juga dipasarkan di host country, ya. Kemudian develop subset. Ini maksudnya adalah di pasar internasional, perusahaan hanya memasarkan sebagian dari lini produk yang dipasarkan di home country. Kemudian develop subset with additional new product. Jadi ketika di pasar internasional kita memasarkan lini produk yang ada di home country, itu kita juga meluncurkan produk-produk baru untuk memenuhi permintaan di host country. Nah, siklus hidup produk. Mungkin Anda sudah belajar mengenai siklus produk di materi-materi yang lain. Nah, bagaimana kalau siklus produk di pemasaran internasional? Nah, saudara-saudara, pada hakikatnya siklus produk itu sama saja, ya, introduction atau perkenalan, pertumbuhan atau growth, kematangan atau maturity, dan penurunan atau decline. Nah, Anda bisa lihat tabelnya, bisa dipahami ya, dibaca sebentar untuk tabelnya. Di situ sudah saya tulis untuk struktur permintaannya pada setiap siklus hidup produk itu seperti apa. Kemudian produksinya bagaimana di setiap siklus produk. Kemudian strategi perusahaan bagaimana. Nah, ini maksudnya kita sebagai inovatornya ya, sebagai perusahaan yang pertama kali memproduksi. Tidak mungkin akan membahas semua. Kalau perusahaan imitatornya bagaimana, tidak. Kita tentu akan membahas sebagai inovatornya. Kemudian persaingan internasionalnya seperti apa? Anda bisa melihat di tabel yang sudah saya buat. Nah, setelah itu kita mulai akan membahas jenis produk baru ya. Karena tadi manajemen produk Anda sudah lihat salah satunya adalah bagaimana meluncurkan produk baru. Nah, jadi yang dimaksud produk baru itu ada 4. Yang pertama, produk yang benar-benar baru bagi pasar dan perusahaan. Nah, jadi produknya benar-benar new. Contoh ya, misalnya radio, televisi, komputer, telepon seluler, dan lain-lain. Ini kan pertama kali ditemukan dan diluncurkan oleh perusahaan penemu ke pasar. Ini benar-benar baru buat perusahaan maupun berupa baik bagi pasarnya juga. Kemudian yang kedua adalah produk baru bagi pasar di sebuah negara, tetapi tidak baru bagi perusahaan. Ya, ini maksudnya misalnya ya kayak meluncurkan, misalnya iPhone mengeluarkan seri produknya yang terbaru ya. Itu sudah diluncurkan setahun yang lalu di Amerika. Nah, dia mau menjajal di Indonesia laku apa enggak. Nah, mulai diluncurkan di Indonesia. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, produk tidak baru bagi pasar di sebuah negara, tapi baru bagi perusahaan. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nah, contohnya ya, ketika Coca-Cola Indonesia, anak perusahaan The Coca-Cola Company di Indonesia meluncurkan minuman teh siap saji dengan merek High City yang relatif gagal ya waktu itu di pasaran, kemudian diganti dengan Fresh Tea. Nah, produk minuman teh siap saji bukan merupakan produk baru bagi pasar Indonesia karena Sosro maupun merek-merek minuman teh siap saji lainnya itu sudah lama ada. Namun bagi PT Coca-Cola Indonesia, produk minuman teh siap saji ini merupakan produk baru dalam jajaran produk-produk yang dipasarkan oleh perusahaan tersebut di Indonesia. Beda ya. Nah, kemudian produk pengembangan. Nah, produk pengembangan ini merupakan produk pengembangan dari produk yang telah dipasarkan oleh perusahaan dan pasar telah mengenal jenis produk yang telah dipasarkan tersebut. Nah, saudara-saudara, Anda bisa lihat strategi produk baru. Ada 3 dimensi analisis ya. Dimensi analisis ini bagaimana menganalitis untuk produk tersebut supaya bisa diterima di pasaran. Pertama yang dianalisis
tentu perbedaan dan persamaan fungsi produk di sebuah pasar baru. Yang kedua, apakah ada kondisi-kondisi khusus dalam penggunaan produk yang mempengaruhi strategi? Ya, misalnya tadi ya, penggunaan khusus tertentu ya. Misalnya sepeda tadi ya di poligon itu khusus enggak sih ya? Perlu dianalisis ya karena orangnya beda-beda di seluruh dunia. Sepeda kan bentukannya seperti itu. Nah, ini perlu dianalisis lebih jauh. Nah, makanya Polygon itu pasti beda untuk meluncurkan produknya yang diekspor ke Eropa, Amerika ataupun di negara Asia ataupun untuk pasaran Indonesia sendiri. Kemudian apakah pasar baru mampu membeli produk? Nah, ini paling penting ya. Kemudian ada opsi strategis. Opsi strategis itu apa saja? Yang pertama adalah extension atau perluasan. Nah, berarti produk dipasarkan di luar negeri sama seperti produk yang dipasarkan di home country tanpa perubahan atau adaptasi yang berarti. Contoh ya, ketika Indonesia meluncurkan produk Kopiko, itu hampir tidak ada perubahan di seluruh dunia. Kemudian Indonesia meluncurkan produk antangin yang untuk masuk angin. Itu malah senang banget di seluruh dunia dengan rasa itu. Sehingga tidak ada perbedaan. Nah, yang kedua adalah adaptation atau adaptasi. Nah, ini berarti produk yang dipasarkan di host country tidak sama dengan produk yang dipasarkan di home country. Karena mengalami penyesuaian dengan keunikan pasar host country. Nah, ini sudah saya contohkan poligon tadi ya, beda. Kemudian invention atau penciptaan. Ini berarti penciptaan produk baru. Nah, jadi produknya harus benar-benar baru ketika dipasarkan di negara tersebut. Anda bisa memberikan contoh? Coba. Nah, nanti bisa jawab jawab saat diskusi ya. Nah, yang ketiga strategi produk baru yang lainnya adalah sumber pengembangan produk baru. Nah, produk baru ini kan harus selalu dikembangkan. Nah, sumber-sumber pengembangan produk baru bisa Anda lihat ya dari kantor pusat, ya misalnya kantor pusat yang melakukan riset and development ya. Kemudian lead market. Nah, lead market kita bisa aja mencari inspirasi sumber pengembangan baru itu di pasar di pasar terbuka yang memimpin. Wah, kita baru tahu ini sekarang di dunia ini untuk lead market untuk produk pisau ini seperti apa. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kalau perusahaan kita mungkin tidak mampu, kurang canggih untuk melakukan riset and development, kita bisa membeli riset and development milik perusahaan-perusahaan lain atau perusahaan-perusahaan riset yang ada di dunia ini mengenai produk yang saat ini tengah booming atau ke depannya akan booming. Nah, kemudian bantuan teknologi, enggak bantuan ya, maaf saya salah ketik lagi. Kemudian mengimpor teknologi, kemudian dari akuisisi. Ketika kita mengakuisisi produk, perusahaan mungkin kita bisa mengakuisisi untuk penciptaan new produknya. Kemudian joint venture, joint modal, aliansi ataupun konsorsium. Nah, saudara-saudara, sekarang kita masuk ke proses langkah peluncuran produk baru ke pasar internasional. Yang pertama adalah menciptakan ide. Nah, ini menciptakan ide ini sudah kita bahas ya tadi. Ini bagian dari sumber-sumber pengembangan produk ya, strategi produk. Yang ketiga adalah sumber-sumber pengembangan produk baru dari kantor pusat dan lain sebagainya. Ini adalah cara menciptakan ide. Nah, kemudian yang kedua adalah penyaringan ide. Nah, untuk menyaring ide ini kita perlu suatu tim khusus ya. Bagaimana ide-ide yang sudah ada tadi kita saring menjadi ide yang benar-benar bagus untuk meluncurkan produk. Yang ketiga adalah pengembangan konsep dan pengujian ya. Misalnya cara ini kita untuk pengujian konsep kita bisa lakukan dengan metode kelompok fokus group discussion atau analisis conjoin ya. Conjoin
sering disebut juga trade-off analysis ya. Jadi konsep ini dianalisis, diuji ya, tidak hanya di pasar home country, tetapi pengujian ini bisa kita lakukan di negara-negara tujuan ya. Kemudian yang keempat adalah pengembangan strategi pemasaran. Dalam pengembangan strategi pemasaran untuk produk baru, kita harus mampu menetapkan target segmen pasar yang akan dilayani dan konsep positioning yang tepat bagi produk di target segmen pasar tersebut supaya supaya sasaran-sasaran yang ingin dicapai itu seperti apa. Lalu dilanjutkan dengan strategi bauran pemasaran yang meliputi strategi yang terpadu antara strategi produk, harga, distribusi, maupun promosi. Sehingga sasaran-sasaran tersebut bisa kita capai. Nah, kemudian analisis bisnis. Kita harus bisa menganalisis bisnisnya, nanti proyeksi penjualannya itu untuk produk ini tuh akan seperti apa. Keuntungan yang kita ambil kira-kira dari produk baru itu seberapa ya dibandingkan dengan sumber daya yang kita keluarkan ya. Kemudian yang ketiga adalah 6 adalah pengembangan produk. Nah, setelah analisis bisnis menunjukkan bahwa sebuah produk baru layak untuk dikembangkan terus, maka tahap selanjutnya adalah konsep produk dikembangkan menjadi sebuah prototipe produk untuk kemudian dilanjutkan uji pelanggan. Nah, yang ketujuh adalah pengujian pasar dan komersialisasi. Ini maaf, ada sebelum komersialisasi ini tulisannya harusnya pengujian pasar dan komersialisasi. Nah, kita harus tes pasar dulu. Setelah tes pasar lulus, kayaknya diminati, baru kita melakukan komersialisasi ya. Jadi komersialisasi ini kita mulai meluncurkan produk itu masuk ke pasaran. Ya, jadi pada komersialisasi ini produsen akan dihadapkan sebagai pionir yang pertama masuk pasar atau berbarengan dengan saat pesaing masuk pasar atau meluncurkan produk belakangan setelah pesaing masuk ke pasar ya. Oke. Nah, yang terakhir setelah kita melakukan langkah-langkah untuk melakukan proses peluncuran produk baru di pasar internasional, kita perlu melakukan strategi peluncuran produk baru itu seperti apa sih? Yang pertama adalah waterfall. Jadi kalau waterfall ini terjemahannya ke bahasa kita, terjemahan bebasnya adalah air terjun. Nah, strategi air terjun. Yang kedua adalah strategi model penyiraman atau bahasa Inggrisnya sprinkle model. Nah, jadi kalau strategi air terjun ini kan langsung ya, langsung deres ya, kita memasarkannya dengan terus-menerus ya. Nah, kalau penyiraman ini bertahap. Ya, bertahap. Nah, ini adalah strategi yang bisa dilakukan ketika kita meluncurkan produk di pasaran internasional. Ya, terima kasih telah menyimak untuk penjelasan dari materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.